Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para peserta Akademi Khatib Indonesia Provinsi Lampung. Pada kesempatan yang baik ini masih melalui media rekam video seri 1C ya, terakhir ini kita akan membahas tentang berita terkini terkait masalah jaringan terorisme ya, yaitu adanya bom bunuh diri yang mati konyol di depan gereja katedral Sulawesi Selatan, Makassar, Sulawesi Selatan, yang terafiliasi dengan jaringan Ansarud Daulah yang sekarang ditangkepi di Conde, Jakarta Timur, dan yang lain-lainnya, termasuk ada 500 kotak amal yang di Serdang ya, yang sama lah kasusnya seperti di Lampung kemarin Desember, yaitu kotak amal dari BM Aba dan rekan-rekannya. Kita harus hati-hati dalam bersedekah, rekan-rekan semuanya, harus diteliti. Ada 5 hal penting yang ingin saya sampaikan, yang mungkin rekan-rekan yang ada di Bandar Lampung sangat paham ini akan berkembang. Pertama, mengenai masalah khilafah dan khalifah itu sendiri. Tidak ada khalifah, tidak ada khilafah setelah wafatnya Rasulullah SAW kecuali 30 tahun setelah Nabi wafat. Karena kata Nabi SAW, al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Kekhilafahan setelah wafatku ya adalah 30 tahun. Ini disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah kecuali Mu'tazilah dan sempalan-sempalannya. Itu ya. Itu yang pertama. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani syarah Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan inna awalal muluk, sesungguhnya permulaan raja-raja adalah Muawiyah. Muawiyah itu raja, bukan khalifah. Sayyidina Muawiyah sahabat Nabi itu bukan khalifah tapi raja. Yang khalifah itu hanya Abu Bakar. Ingat, khalifah itulah pengganti Rasulullah SAW di dalam mengurusi dakwah dan kepentingan politik dunianya kaum muslimin. Itu pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an 2 tahun. Ya. Lalu digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an 12 tahun. Lalu digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya kan? 12 tahun. Lalu digantikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu 6 tahun. Hitungnya jangan pakai Masehi ya. Hitungnya pakai Qamariyah karena selisih per tahunnya 11 hari. Baik, setelah itu raja-raja, dinasti Ottoman, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, kan begitu. Ya, kita kan sudah kenal. Sedangkan mana ada dinasti Umar, dinasti Abu Bakar, kan tidak ada. Itulah khalifah sebenarnya. Jadi kita jangan tertipu dengan istilah khalifah dan khilafah yang akhirnya jauh-jauh dari situ akhirnya khilaf kita menjadi teroris, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, urusan baiat. Baiat, ketika ada orang berbaiat, maka berbaiatlah kepada khalifah akhir zaman, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi, Al-Hasani Al-Fatimi. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, jadi kalau ada khalifah selain beliau, selain yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Fatimi atau Al-Hasani Al-Fatimi yang diberi gelar Al-Mahdi, maka itu yakinlah adalah khalifah abal-abal. Pelakunya adalah pelaku bid'ah dolalah. Itu ya. Mereka sesat lagi menyesatkan. Karena yang diberi legitimasi, yang diberi pengakuan oleh Rasulullah, yang diberikan penjelasan ciri-ciri fisik, nama itu hanya Imam Al-Mahdi. Mau imam, mau amir sama saja. Urusan sholat, urusan agama disebut imam. Kalau dalam urusan dunianya disebut amir. Kan? Ingat, khalifah itu adalah orang yang mengurusi urusan agama, itu dakwahnya, dan juga urusan politik dunianya kaum mukminin. Maka kadang disebut amir, kadang disebut khalifah, kadang disebut imam, itu tergantung konteks penyebutannya. Itu yang kedua rekan-rekan semua. Yang ketiga, kita boleh saja menimba ilmu agama dari manapun. Berdakwah dimanapun boleh, tapi harus bisa memilih. Ya, ketika antum duduk di satu majelis, muncul rasa bertambah cinta kepada sesama muslim, bertambah kasihan dengan sesama muslim yang tidak sholat, kita doakan, kita dekati untuk sholat. Ya, yang tadinya kita pelit lalu kita semakin dermawan dengan sesama manusia, dengan sesama muslim. Itu antum duduk di majelis ta'lim dan mencari ilmu yang benar. Lanjutkan. Tetapi kalau dalam hati ini ketika duduk dari situ bertambah rasa benci, misalkan menuduh orang lain dengan bid'ah dhalalah, ahli neraka dan segala macam, hingga uluk salam pun tidak dijawab, lalu eksklusif, merasa dirinya paling benar, orang lain salah semua atau sesat semua, ini berbahaya. Keluar segera dari situ.
karena itu tidak menambah iman, ya, tidak menambah takwa kita kepada Allah, justru menambah amarah dan benci, penyakit hati di situ semakin dalam masuk, semakin hitam. Itu yang ketiga, seleksi, gitu ya. Kok kenapa sih selalu Islam, Pak Ustadz atau Gus? Karena Islam ini, ya, mau jadi komoditas di situ. Kita harus sadar betul bahwa kilang minyak adanya di Islam. Sumber daya alam yang paling melimpah milik mayoritas umat Islam Indonesia ini. Irak, Libya. Maka dengan segala cara musuh-musuh Islam akan membuat fitnah kepada Islam. Salah satunya adalah menebar terorisme, ya. Mungkin ya dari mereka untuk kita sendiri. Jadi mereka yang buat, akhirnya kita benci, kita serang mereka, akhirnya kita yang dipersalahkan. Jadi intinya ini adalah sudah zamannya bukan zaman fisik lagi, yang dibesar-besarkan adalah zaman taktik ekonomi dan taktik cyber, serta bagaimana mengatur strategi menjatuhkan lawan tanpa fisik dan marah-marah. Kita atur sedemikian rupa sebagus mungkin, ya. Jangan merugikan diri sendiri hingga bunuh diri. Jelas itu mati konyol, itu akibat takfir tabaid, ya, akibat mengkafirkan sesama muslim, akibat membid'ahkan amalan orang lain, tetapi melampaui batas. Apa nggak boleh membid'ahkan? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting kita harus toleran. Mungkin versi dia sholatnya begitu, versi saya begini, kan begitu. Kita sudah diajari sejak mengenal madhab fikih, ya. Ada madhab syafi'i yang berkunut, ada madhab lain yang tidak berkunut. Kita harus toleran. Ada madhab lain yang mengatakan tauhid itu atau akidah itu dibagi tiga, seperti Syekh Muhammad bin Wahab At-Tamimi An-Najdi. Ada yang mengatakan, ya, bahwa akidah itu terbagi empat, ada nafsiyah, ma'ani, salbiyah, ma'nawiyah, itu Asy'ari dan Maturidi dan seterusnya. Kita harus toleran. Gak boleh memaksakan antara satu sama lain bahwa dirinya paling benar dan itu sesat. Gak boleh. Ini adalah salah satu bentuk radikalisme juga, ekstremisme juga. Ya, kita harus memahami perbandingan madhab fikih dan perbandingan madhab akidah. Tauhid tetap satu, akidah mungkin saja berbeda. Tetapi sepanjang kalimat la ilaha illallah, dia haram bagi kita melukai darahnya dan wajib bagi kita menjaga harta benda dan kehormatannya. Yang terakhir, rekan-rekan semua, kita harus benar-benar membaca bagaimana sejarah bangsa Indonesia ini berdiri, negara kita ini berdiri, bagaimana mengalahnya Kiai Muhammad Nasir, bagaimana mengalahnya seorang Kiai Haji Hashim Asy'ari, bagaimana mengalahnya seorang Kiai Wahid Hashim ketika orang-orang sosialis, orang-orang sekuler, orang-orang nasionalis dengan sepihak merubah piagam Jakarta. Walaupun mereka ditahan tanpa peradilan, tetapi tidak pernah mereka itu menyerang atau menyerukan jihad untuk melawan pemerintah. Sama seperti Imam Ibn Taimiyah. Walaupun beliau termasuk tokoh yang disegani oleh pasukan Tartar atau Mongolia, tetapi beliau tidak pernah memerintahkan para jamaahnya atau murid-muridnya untuk berseru jihad untuk melawan pemerintah yang sah. Tapi itu kan khalifah. Saya katakan khalifah itu terakhir adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Muawiyah itu raja, bukan khalifah. Sistemnya kalau raja ya kerajaan atau dinasti, kalau khalifah ya khilafah sistemnya, ya kan? Begitu kan? Nah, begitu rekan-rekan semua. Tetapi nanti ada di akhir zaman khalifah kita itu Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Fatimi. Itu disepakati oleh ulama ahli sunnah jamaah. Kehadirannya disiapkan oleh Allah, akan menyejukkan, tidak membuat kerusakan. Dan ingat, jangankan mempersiapkan seorang Al-Mahdi dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan corona saja bisa mengatur hidup kita, ya, bisa melarang kita pergi. Tetapi semua tatanan ilmu empiris runtuh, ya, semua teori-teori ilmiah tentang ilmu kesehatan lalu lantah karena makhluk Allah yang sangat kecil, nanometer, bernama COVID-19. Apalagi ketika Allah berkehendak munculnya Imam Al-Mahdi, mungkin keadaan negara tidak akan seperti hari ini. Allah akan mempersiapkan segalanya. La haula wala quwata illa billah. Yang penting hari ini kita siapkan diri kita dengan iman, dengan ilmu, dengan amal, dan juga kita terus berdakwah, mengajak ketaatan kepada sesama muslim dan mengajak untuk untuk orang lain supaya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, untuk Allah, dan padamu Allah. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih, buatkan video responnya dan bantu share, like kepada segenap masyarakat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.